Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, memang kalau disuruh ke depan kok sulit sekali. Tapi kalau nanti coba, kalau nanti ada rezeki, rebutan. Tapi kalau disuruh maju ke depan kok sulit sekali. Padahal sebetulnya kalau saudara ditawarin oleh Tuhan Yesus gitu loh, nanti kan rebutan. Maka dari itu kita kerap kali orang Kristen ini masih terpengaruh oleh keadaan di mana sifat dan perangai kita itu yang lama, masih sungkan-sungkan gitu loh ya. Jadi tidak mau tapi mau. Nah, ini masalahnya itu sampai pendetanya sendiri ngundang-undang tidak mau, tapi kalau ada berkat nanti akan rebutan. Saudara, kita masuk dalam firman Tuhan bahwa kita menjadi anak-anak Tuhan jangan sampai menunggu hukuman Tuhan tiba, pengajaran Tuhan, ajaran Tuhan tiba kepada kita. Tapi kita harus benar-benar menyiapkan diri untuk dapat mengatasi setiap masalah. Sebab Tuhan sudah berkata kepada kita melalui Rasul Paulus bahwa kita tidak akan dibiarkan dicobai lebih dari kekuatan kita. Pada waktunya kita akan diberikan jalan keluar. Maka dari itu kita harus mempunyai keyakinan, mengenal akan Allah kita yang benar-benar, sehingga kita ini tidak masuk di dalam pencobaan itu dan mengatakan, aku tidak kuat Tuhan. Ini tidak bisa. Sebab kalau saudara mengatakan engkau tidak kuat, berarti engkau menyalahkan Allahmu. Pada waktu saya di dalam pengasingan selama 40 hari, dan di sana setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore, itu tugasnya hanya baca Alkitab dan berdoa. Tidak boleh yang lain. Baca koran tidak boleh. Lihat TV tidak boleh. Berbicara dengan orang tidak boleh. Nah, kira ada orang yang bilang sama orang-orang bilang gini, oh Pak Yusa itu dihukum Tuhan, tidak boleh khotbah. Nah, saya bilang, jadwal khotbah saya itu padat. Jadi, mereka tidak mengerti, saudara, bahwa waktu untuk berdiam diri dengan Yesus, ini waktu yang sangat berharga sekali. Kita kerap kali sibuk pelayanan, sibuk melayani sana sini, sibuk besuk, sibuk untuk membawa firman Tuhan, tetapi tidak ada waktu untuk menyendiri dengan Yesus. Dan akhirnya kerap kali kita mengalami kerugian demi kerugian. Sebab kita ini orang yang percaya dikatakan bahwa langkah-langkah kita ditetapkan oleh Tuhan. Kita percaya enggak? Kalau percaya, kenapa saudara kerap kali masih pikir-pikir? Padahal saudara sudah tahu bahwa Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Maka kerap kali orang Kristen belum banyak yang menikmati janji daripada firman Allah. Kenapa? Karena tidak tahu fungsinya Roh Kudus dan tidak mau menggunakan ini. Roh Kudus menuntun tepat dan tidak pernah terlambat. Maka pada waktu saya Januari tanggal 13 masuk ke pengasingan sampai tanggal 22 Februari, itu jelas sekali padahal permohonan khotbah, permohonan jadwal pelayanan disusun 1 tahun habis. Tapi kenapa bisa waktu itu tepat dan Tuhan berkata tidak terima pelayanan. Waktu itu tidak ada pelayanan saya yang saya batalkan, itu tidak ada. Sebab saya sistemnya begini, kalau saya sudah terima Tuhan, saya harus genapi. Saya tidak mau membatalkan. Jadi
Saya minta jadwal itu, engkau yang nyusun, bukan saya. Sehingga nanti kalau waktunya sampai, saya harus pulang, artinya mati. Ya, jangan lalu mati dadak, terus pelayanannya bubar semua. Gitu. Enggak. Tahu Tuhan, mati itu tahu. Mau dipanggil pulang, mesti tahu. Loh. Saudara, seneng enggak kalau mau pulang tahu? Hah? Mau enggak? Bener? Loh, jujur loh. Yang bilang mau tuh sungguh-sungguh loh. Jangan enak-enak. Sebab kalau Tuhan panggil itu biasanya sedang makmur, sedang senang, sedang segala-galanya di dunia. Terus Tuhan bilang, pulang. Mau? Loh, sekarang cuma ketawa, kurang ajar nanti. Nggak mau bilang mau, malah cuma hehehe. Jangan enak-enak. Hidup dengan Tuhan itu, kita harus hidup yang nyata. Diberitahu, ibu saya, pada waktu dia sudah pulang dari Australia itu, lalu di rumah saya, dan ayah saya sedang liburan dengan adik saya dan keponakan saya semua di rumah saya. Ibu saya senang sebab sehat, sudah sembuh, senang bersaksi, kemana-mana bersaksi. Lalu mama bilang gini, memang ikut Tuhan itu kok seneng ya. Pada waktu dia ngomong begitu, Tuhan ngomong sama saya. Beritahu ibumu, waktunya sebentar lagi pulang. Kira-kira kalau saudara jadi anaknya dikasih gitu bagaimana? Padahal ibu saya baru umur 47 kurang sedikit pada waktu itu. Sehat, jalan-jalan, senang, di kursi goyang, sedang goyang-goyang gitu. Mama senang mah. Wah, di mana-mana itu ketemu anak Tuhan saksi. Luar biasa Yesus. Lalu saya bilang, Mama, sudah siap pulang belum? Bayangin. Saya dengar Tuhan ngomong sama saya langsung ngomong sama mama saya. Sudah siap pulang belum, Ma? Oh, kapan saja kalau Tuhan panggil pulang. Saya bilang, benar? Ya, oke. Nanti itu kira-kira jam 1-an. Nanti mama siang ini kan tidur, saya bilang. Mama tidur toh? Mama kalau siang kan tidur ya. Berdoa sebelum tidur. Tuhan, aku mau lihat rumahku di Firdaus. Kenapa? Sebab waktunya sudah singkat. Oh ya. Tapi sebaliknya papa saya bilang gini, kamu ini ngomong yang dadak. Soalnya apa? Papa saya takut ditinggal mama. Jadi dia bilang, kamu ngomong yang dadak. Lu kok ngomong yang dadak gitu, Pak? Aku bilang itu. Ya wong perkara mati kok diurusi. Loh. Tuhan ngomong, waktunya sudah singkat. Kamu ini kok ada-ada. Wes, buktiin. Mama masuk, tapi mama ketawa-ketawa. Mama sudah tidak takut. Setia sembahyang. Tuhan, tunjukin ya Tuhan, rumahku di Firdaus. Siang itu, mama dibawa ke Firdaus. Dan Tuhan berkata, ini loh rumahmu. Enak enggak? Wah enak ya Tuhan. Enak ya Tuhan. Ya, iya. Jadi kalau waktunya nanti datang, aku jemput engkau pulang. Ya Tuhan. Bangun tidur cerita sama papa saya. Pak, enak dah sana. Apa yang enak? Di surga. Waduh enak dah. Aku sudah tahu tempatku. Waktunya sampai aku pulang. Lalu dia pulang ke Cirebon. Setelah pulang di Cirebon apa terjadi saudara? Saya mau pergi ke Semarang. Tuhan bilang gini. Kasih tahu sama ibumu. Kamu tidak akan bertemu lagi. Saya bilang sama Mah. Nanti aku ke Jawa Tengah untuk menginjil. Kita tidak akan bertemu lagi di dunia. Oh iya toh. Mama kalau nanti dijemput Tuhan. Pulang. Nanti kita ketemu di Firdaus. Kira-kira saudara kalau anak sama ibu yang demikian erat berani ngomong gitu enggak? Ini loh, itu ujian kekristenanmu saudara. Bahwa engkau itu mengasihi Yesus sungguh-sungguh atau tidak. Sebab Tuhan sudah berkata, jikalau engkau mengasihi orang tuamu, engkau mengasihi anakmu, engkau mengasihi istri dan suamimu lebih
daripadaku, bahkan dirimu sendiri, engkau tidak layak menjadi muridku. Betul enggak? Nah, sekarang saya tanya, saudara layak enggak jadi murid Tuhan? Jangan enak-enak, saudara. Kita harus benar-benar mengenal akan Allah kita. Kita harus benar-benar mengenal siapa Allah kita itu. Bahwa hidup ini benar-benar hanya karena anugerah. Dan kita mengucap syukur kalau kita punya Yesus, Tuhan yang lain daripada Tuhan-Tuhannya orang lain. Kita tidak perlu takut menghadapi apapun juga. Maka pada waktu mama saya sudah waktunya pulang, dia ngomong sama papa begini. "Pak, pulang. Pak, pulang." Papa saya tidak ngerti. Mama, karena mama sudah keadaannya itu tidak sakit, cuma 1 hari. Mulai lemas, cuma lemas. Dia bilang, "Pak, aku kok lemas, sudah pulang ya Pak?" Papa bilang, "Ya nanti dek sehat pulang." Di Cirebon, pikirnya diajak pulang ke Jepara. Pikirin mama ini kepengen pulang ke Jepara. Tapi mama hanya ngomong terus, "Ma, Pak, pulang." "Iya nanti ke Jepara." Geleng-geleng, "Pak, pulang." Tapi gak bisa ngomong, "Aku pulang dulu ya Pak." Gak bisa. Akhirnya adik saya cari dokter, mau diinfus. Demikian dia pergi. Mama mesem, "Pulang Pak." Ya, gelek pulang. Pulang papahnya tidak bisa terima. Loh, katanya mencintai Yesus. Tapi ternyata tidak bisa terima. Sila di depan mayat mama. "Wah, Tuhan bangkitkan istriku. Tuhan bangkitkan istriku." Bayangin saudara. Dan minta itu tidak cuma 1 jam, 2 jam. Semalam, sehari, jam 7 kurang 10 menit ibu berangkat. Semalam suntuh papa tidak tidur. Tidak mau diajak bicara, tidak mau makan, tidak mau minum. Sembahyang terus ngotot minta supaya istrinya dikasih balik. Anaknya buah panik semuanya. Sebabnya apa? Mamanya mati, papanya tidak mau tidak ngomong, tidak mau makan, tidak mau minum. Mati sisan bingung. Lalu anak semua ini, anak 8 bingung semuanya saudara. Ribut. Istri saya dientrokal, dikasih tahu, "Mana suamimu, mana Yusak, mana Yusak, mana Yusak." Ini yang bisa ngomongin Yusak, dia bilang. Sebab papa itu tidak ada yang berani ngomongin kalau tidak anak lakinya Yusak ini. Padahal pada waktu kecil ribut terus saya sama papa. Asal ngomong geger terus. Kenapa? Karena beda pendapat. Saya berjalan dengan iman, dia berjalan dengan akal. Terus tidak cocok. Saya bilang, "Itu bukan orang beriman." Dia bilang, "Kamu belum tahu kenal Tuhan." Nah ya, saya bilang, "Oke, buktiin." Saya bilang. Nah, setelah kita kenal, sekarang saya dengan dia akrab luar biasa. Tidak ada anak yang paling akrab sama dia kecuali saya. Karena apa? Sekarang berjalan dengan Yesus, ayo berlomba. Lalu pada saat itu dia tidak mau bicara, saya dicari istri saya, tidak ketemu. Tidak ketemu, dientrokal ke Semarang, ke Solo, tidak ketemu. Istri saya bilang, "Tidak ketemu. Yusak tidak ketemu." Lah terus adik saya yang di Cirebon dia bilang, "Ini bagaimana memberitahu kakak kalau mama pulang?" Istri saya cuma ngomong, "Kamu berdoa, kita berdoa, Tuhan akan memberitahu Yusak. Pasti, aku kenal dia siapa." Dan setelah selesai saya membawa firman Tuhan, 7:30 saya pulang, saya pergi ke rumah dokter Lo, saya pinjam entrokal, saya telepon istri saya. Ke Bandung saya berkata, "Jat, mama pulang." "Iya, kamu di mana?" "Aku di Kudus." "Loh kok kamu tahu?" "Aku lihat mama terbang berpulang ke Firdaus. Jam 7 kurang 10. Ya. "Oh ya sudah, kamu mau pulang enggak?" Papa enggak bisa dijak ngomong. Papa semedi terus." Dia bilang, "Itu bagaimana itu?" Saya bilang, "Tidak usah khawatir. Aku nanti jam 1 malam berangkat dari Kudus ke Bandung, ke Cirebon. Dan jam 6 pagi aku sudah tiba di Cirebon.
nanti aku yang akan berbicara dengan ayah. Ya, langsung saya naik kereta api jam 1 malam sampai di Cirebon jam 6. Saya masuk disambut oleh saudara saya semua dengan diberi informasi, papa gak bisa tidak ngomong. Semedi terus. Pokoknya ngotot mama minta itu. Saya bilang, kenapa kamu tidak berdoa? Kok panik kayak begini? Di mana iman percayamu? Di mana Tuhanmu? Iya, kita ini kok ribut gini ya? Lah ya kok ya? Aku minum. Sembayang, aku minum. Papa sembayang, kamu sembayang. Kuat-kuatan, aku bilang. Saya masuk, saya tidak usah Pak pusing. Itu urusannya Yesus Tuhan kita, bukan urusan saya. Dia bilang. Nah terus kakak mau ngomong apa? Santai, kamu ikut saja lihat. Saya bilang. Saya masuk, jeglek. Saya lihat papa itu, wah, tidak tak sapa, tidak tak tegur, tapi saya menyapa mamah yang sudah pulang. Saya masuk kamar, saya bilang, selamat jalan mamah, puji Tuhan kita akan bertemu di Firdaus. Papa jawabnya apa? Papa yang jawab, nah, mamanya sudah mati yuk. Papa yang jawabnya gini, betul kamu nak. Nah, anaknya semua sorak, iya Pak, iya. Bayangin, saudara tahu kita itu hidup tuh tidak perlu panik, banyak pikir, susah, cari jalan sendiri. Saya tidak ngajak ngomong sama papa, saya ngajak ngomong mayate mama. Yang jawab papai, loh. Jadi kita itu tidak perlu khawatir. Terus langsung saya tanya sama papa. Benar? Benar nak. Sebab apa? Kamu sebelum masuk, aku dengar suara mamahmu bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, engkau mau jadi seperti Allah? Engkau mau melampaui Allah? Dengar suara istrimu. Bahagianya bagaimana di Firdaus. Lalu dia berkata, tahu? Ya Tuhan ampuni aku. Dan aku mau menerima dengan sukacita. Saudara. Lalu, Pak, minum, makan. Nanti jatuh sakit, tidak lelah. Ya, bawa sini, minum, makan. Nah, habis itu saudara, membereskan mayat ibu saya. Rumah itu tidak ada air mata. Semua bersaksi, semua ketawa, saling menceritakan. Sampai saudara-saudara yang datang ke Cirebon bilang apa? Ini kedukaan atau pesta? Saya bilang, kematian cuma pindah tempat. Tidak ada kedukaan, tapi ada kesukaan. Siapa di antara saudara kalau disuruh pindah ke rumah Presiden Jakarta? Nangis. Ini disuruh pindah ke dalam tahta raja kita. Kok nangis? Saya bilang. Oh iya ya. Ini saya bilang. Pindah seneng kok nangis. Saya bilang. Sampai semua heran. Ini orang mati kok malah ketawa-ketawa. Ini anak Yesus. Saya bilang. Makanya orang Kristen itu dicap orang gila. Sebab hikmat Allah ini kebodohan bagi dunia. Saudara jangan khawatir dicap orang gila. Maka itu kalau saudara dicap orang gila, itu betul kamu sedang benar orang Kristen. Tapi kalau engkau belum dapat predikat orang gila dari orang dunia, belum tentu benar kekristenan. Sebabnya apa? Sebabnya kamu belum berani bertindak dengan iman. Percaya yang tidak kelihatan, engkau belum berani. Selalu pakai rasio. Pada hari ini saudara bilang, Tuhan Yesus bilang apa? Bicara kepada anak-anakku, katakan bahwa mereka terlalu banyak pertimbangan sehingga menyebabkan mereka tidak menikmati hidup janji Yesus dan berkelimpahan. Maka kita baca firman Tuhan di dalam kitab Hakim-Hakim. Di dalam kitab Hakim-Hakim, pasal yang kelima,
ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Kitab Hakim-Hakim pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Bangunlah, bangunlah Deborah. Bangunlah, bangunlah, nyanyikanlah suatu nyanyian. Bangkitlah Barak, dan giringlah tawananmu, hai anak Ahinoam. Lalu turunlah para bangsawan yang terluput. Umat Tuhan turun baginya sebagai pahlawan. Dari suku Efraim mereka datang ke lembah. Mengikuti engkau ya suku Benyamin dengan laskarmu. Dari suku Makhir turunlah para panglima. Dan dari suku Sibolon orang-orang pembawa tongkat pengerah. Juga para pemimpin suku Isakar menyertai Deborah. Dan seperti Isakar demikianlah Naftali menyertai Barak. Mereka menyusul dia dan menyerbu masuk lembah. Tetapi, perhatikan, pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Mengapa engkau tinggal duduk di antara kandang-kandang sambil mendengarkan seruling pemanggil kawanan? Di pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Firman Tuhan mengatakan, saudara, pada saat nyanyian Deborah ini dinyanyikan, pujian Deborah ini diucapkan, bangsa Israel ditekan, dijajah oleh Sisera, panglima Raja Yabin, selama hampir 20 tahun. Mereka ditindas, padahal mereka bangsa pilihan Allah. Allah berjanji bangsa Israel diberikan tanah Kanaan yang penuh dengan air susu dan madu. Bangsa Israel diberikan tanah Kanaan yang penuh dengan kelimpahan. Saudara dan saya dijanjikan Yesus Kristus hidup berkelimpahan. Percaya enggak? Tapi orang-orang Kristen bilang sama saya begini. Pak Yusa kalau ngomong sih terus terang, terus berkelimpahan Pak Yusa. Tapi bagaimana itu hamba-hamba Tuhan di gunung-gunung, di hutan-hutan, di pelosok-pelosok yang kekurangan dan kelaparan? Ayo, saya jawab apa? Kalau ada hamba Tuhan di desa, di daerah yang terpencil dan dia kelaparan, periksa diri. Allah yang salah? Tidak mungkin. Pasti hamba Tuhan itu salah. Sebab Alkitab mengajarkan Elia diberi makan oleh malaikat 2 kali katul roti dan air. Dia dapat berjalan 40 hari 40 malam. Tidak lapar dan tidak haus. Kalau Elia berjalan 40 hari 40 malam tidak lapar, tidak haus, kelaparan enggak? Enggak. Biarpun tidak makan. Saya sendiri, saya berkata, dididik Tuhan dari nol. Artinya setelah saya jadi dokter, setelah pulang dari Irian Barat, dan saya dipindahkan ke Bandung, meskipun saya kaya raya pada waktu itu, Tuhan berkata, uangmu, harta bendamu, habis. Habis karena dimakan? Tidak. Tetapi bayar utang saudara saya. Dan saya habis ludes dibikin oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan mau mendidik saya dari mulai bawah. Makan hari demi hari. Beli beras untuk 2 hari, tidak mampu. Abonemen koran, tidak mampu. Dan Allah berkata, kamu percaya enggak kalau aku jamin kamu? Saya berkata, aku percaya. Dan jangan kira bahwa saya mengalami itu cuma 1-2 bulan, 1 tahun penuh. Dan kalau anak saya mau membayar sekolah, saya berkata, anak saya yang paling besar baru 6 tahun pada waktu itu, saya berkata kepada anak saya, tekuk lutut, berdoa, minta kepada bapakmu.
uang untuk bayar sekolah. Jadi saya ngalami, saudara. Dan setelah setahun lolos, Januari Tuhan berkata, tahun ini mulai kamu bisa beli pakaian. Artinya perkara makanan sudah lolos, pakaian. Setahun lagi Tuhan berkata, sekarang kamu lulus, sudah bisa rekreasi. Setahun kemudian lulus, Tuhan bilang, sekarang kamu mulai berkecukupan. Setahun lulus, sekarang kamu mulai berkelimpahan. Setahun lagi lulus, Tuhan berkata, kamu tidak akan dapat menaruh berkat-berkat yang aku berikan. Itu hidupnya orang Kristen, caranya gitu. Hidup kekristenan harus nanjak terus. Dan iman kita dipupuk melalui penderitaan. Bukan melalui kemewahan, tetapi penderitaan. Mengapa bangsa Israel dibiarkan Tuhan ditindas? Tuhan berkata, supaya engkau dapat membedakan ikut Yesus, ikut Tuhanmu dengan ditindas oleh bangsa kafir. Enak mana? Karena bangsa Israel terlalu bermewah-mewah, terlalu manja, sehingga dia meremehkan Allahnya. Dan dia mulai main-main dengan Allahnya orang lain. Kita kerap kali mengatakan jadi orang Kristen kalau sudah diberkati, kita mengatakan, oh aku tidak menyembah berhala. Cuma karena diberkati Tuhan berlimpah-limpah, harta ini yang saya pikirkan siang malam, bagaimana ini berkat Tuhan begini banyaknya supaya jangan sampai habis. Sekarang kalau saudara punya uang banyak, diberkati banyak, tiap hari lihat koran enggak? Devaluasinya bagaimana, harga dolar bagaimana, terus ngutek-ngutek itu lebih banyak sama ngutek-ngutek Alkitab lebih banyak mana? Hah? Utek-utek berkatnya lebih banyak toh? Apa ndak Allahmu itu menjadi kecil dan harta bendamu menjadi besar? Allah cemburu, Allah akan biarkan kamu ditindas dengan keuanganmu. Kamu akan dibiarkan dikuasai dengan berkat-berkat itu. Dan akhirnya kamu mikir terus, lalu jantungnya kena. Kalau sudah jantungnya deg-degan terus, pergi ke dokter spesialis, bayar terus, minum terus, plong, uangnya molor terus. Jantungnya deg-degan terus. Habis itu tekanan darah tinggi, nggak boleh makan garam mateng. Ya. Lalu tidak boleh kencing manis, ginjalnya kena bubar. Lalu kalau sudah gitu, kira-kira saudara cari Tuhan enggak? Terus bilang apa? Harta benda tidak ada artinya. Lalu Tuhan, rasain lu. Kalau sudah begitu, saudara cari-cari setengah mati, engkau tidak dapat. Maka dari itu saya katakan kepada saudara, kalau engkau cari Yesus benar-benar, kalau engkau turut dia benar-benar, engkau akan dilepaskan daripada segala ikatan obat, segala ikatan sakit penyakit, itu pasti terlepas. Sebab apa? Sebab firman Tuhan sudah janji, kalau engkau menyenangkan hatiku, kalau engkau menurut kepadaku, maka firmanku yang akan membersihkan tubuhmu, pikiranmu, hatimu. Kita menjadi sehat, kuat. Maka pada waktu 3 minggu yang lalu, Yusuf Roni datang ke rumah saya, dia berkata begini, Pak Yusak, kamu mau kemana? Saya bilang, tumben kamu mampir ke lewat Bandung. Saya mau keliling ke ke Cirebon, ke Jawa Tengah, ke Semarang. Ngapain? Bagi berkat. Wah, tumben, saya bilang. Lalu dia berkata begini, aku tidak mau lagi mengalami pukulan Tuhan. Pukulan Tuhan apa? Lah Kak, saya kena jantung itu kan keplok Tuhan. Oh. Nah terus? Ya itu,
Tuhan berkata, di mana iman percayamu? Karena dia orang pinter. Dia pandai luar biasa. Alkitab itu diajar menurut akalnya. Sehingga pada waktu dia kena serangan jantung, imannya tidak jalan. Habis khotbah, plok, plok, plok. Obat terus. Oh, kantongnya itu isinya obat jantung. Plok, plok. Sampai di Singapura, dia berkata, pada waktu dia dimasukkan dalam ruangan operasi, dokter berkata, harus segera masuk operasi. Segera. Tidak ada jalan lain. Dan pada waktu masuk lagi, sedang sudah dicukur semuanya, sudah dokternya siap mau belek-belek, mesin jantungnya mati. Dia bilang, untung aku belum dioperasi. Coba aku pas dioperasi, jantungku diganti jantung mesin itu, mesinnya mati, akan bubar aku. Terus suruh pulang dia. Suruh pakai pakaian lagi, dia bilang, maaf Pak, besok. Untung mesinnya mati, belum dipasang. Belum dibedah-bedah. Akhirnya dia pulang, setelah pulang, ya malamnya baca Alkitab karena besoknya harus masuk lagi. Firman Tuhan berbicara. Bahwa engkau harus imani firman ini. Lalu timbul imannya berkata, aku yakin Tuhan kau pasti sembuhkan dan engkau jamah aku malam hari ini dan besok. Dan apa terjadi? Di dalam kamar operasi, sudah juga ditelanjangi, sudah dioperasi, mau dibedah, dicek lagi, jamah Tuhan. Mulai panas, mengalir ke dadanya, dia bilang, aku sembuh Tuhan. Dokternya bilang, bagaimana Pak? Mau dicek ya? Ya. Kasih alat dimasukkan dalam pembuluh darahnya, disobek, itu alat kalau sampai cedek, rasanya kayak jantung ditonjok. Dan pada waktu dicek, komputer menyatakan normal, jantungnya sehat. Wah, terus dokter profesornya bilang tidak mungkin, cek lagi, masukin alat lagi, jedut lagi, aduh. Lalu dia bilang, aduh. Dokternya yang sebelah berkata, normal. Lalu dia berkata, maaf ya Pak, kami belum yakin. Sekali lagi. Padahal menurut peraturan, 2 kali cukup. Sebab kalau ketiga kali dan jantungnya tidak kuat, orangnya bisa malah mati. Sebabnya ditonjoki kayak jantung dipencet. Masuki lagi sekali lagi. Jadut. Wah, normal. Lalu dilepas, dia bilang, sempurna. Engkau dapat jantung baru. Saudara tahu, lalu dia bilang, aku baru menyaksikan Yesus itu luar biasa. Maka dari itu saudara, engkau jadi orang Kristen, jangan menganggap hamba Tuhan itu super. Sama saja seperti saudara dan saya, manusia biasa. Tidak ada manusia yang baik kecuali Yesus. Tidak ada orang yang punya iman yang teguh kecuali Yesus. Maka dari itu engkau harus kenali Yesus Tuhanmu luar biasa. Engkau harus benar-benar mengenali dia. Kalau dia sudah berfirman, imani mesti jadi. Tetapi jangan mengimani firman yang merupakan logos. Kita baca firman Tuhan ini secara umum karena ini logos. Tetapi pada satu saat firman yang logos ini berbicara kepada kamu secara pribadi, itu rema. Itu iman, mesti jadi. Tapi kalau kamu mengimani logos, kamu akan membayar mahal. Dan kamu harus berjuang habis-habisan.
Dan kalau tidak jadi dan imanmu tidak sampai, engkau kecewa. Dan setan masuk dan engkau jatuh. Maka dari itu Tuhan mengajar kepada saya, baca Alkitab, baca Alkitab. Karena firman Tuhan berkata Roh Kudus diutus, Roh Kudus akan tinggal di dalam kamu. Dan Roh Kudus akan mengingatkan firman yang Yesus sudah katakan. Kalau Roh Kudus mengingatkan firman yang kau sudah baca, itu tandanya rema. Dan itu pegang, maka engkau akan mempunyai kekuatan di dalam dia. Bangsa Israel dibiarkan menderita. Bangsa Israel dibiarkan ditekan oleh Sisera. Karena Allah mau menyatakan, enak mana diperintah oleh bangsa kafir atau enak diperintah oleh Allah. Dan pada waktu Deborah dipanggil oleh Tuhan. Kenapa Deborah dipanggil Tuhan? Mengapa Deborah seorang perempuan diangkat jadi nabiah hakim pada saat itu? Karena ternyata di orang Israel, orang laki-lakinya semuanya tidak mampu menjadi kepala. Maka Tuhan mengangkat Deborah seorang perempuan sebagai hakim. Dan Deborah pada waktu itu berkata kepada Barak, Barak, engkau kumpulkan orang-orang Israel ini 10.000. Lawan Sisera. Tuhan berfirman, engkau akan mengalahkan dia. Barak bilang apa? Aku mau asalkan engkau ikut perang dengan aku. Barak takut. Tapi Deborah berkata, baik aku ikut. Tetapi kemuliaan tidak akan kamu dapatkan. Kemuliaanmu akan diambil oleh seorang perempuan. Dan ternyata Panglima Sisera dibunuh oleh seorang perempuan. Bukan oleh Barak. Dan kemuliaan menjadi bagian orang perempuan. Ini saudara. Hidup kekeluargaan kalau suami tidak dapat diangkat oleh Tuhan menjadi kepala. Istri yang diangkat Tuhan. Maka dari itu istri-istri engkau harus tahu. Engkau punya predikat adalah seorang penolong. Engkau adalah seorang penolong. Kalau suami yang kau tolong tidak mampu, kau harus yang menjadi kepala. Tetapi segala sesuatu Barak yang maju. Suami tetap jadi di depan. Tapi istri yang pegang kendalinya. Di sini Tuhan berkata, suku-suku yang lain mau. Tapi suku Ruben banyak pertimbangan. Karena suku Ruben merasa dirinya tidak terancam. Suku Ruben merasa dirinya tenang. Dan dia merasa tidak turut-turut. Akhirnya suku Ruben dia mendapatkan satu kerugian. Karena dia tidak turut ambil bagian. Akhirnya suku Ruben dia tidak mendapatkan bagian kemenangan dan pemerintahan. Dan akhirnya suku Ruben menjadi jajahan dari suku yang lain. Kita kerap kali jadi anak Tuhan banyak pertimbangan. Kalau ada firman Tuhan mengatakan terjang, lakukan. Saudara memikir-mikir, ya dek Tuhan. Sisera musuhnya punya 900 kereta besi. Mana mungkin. Secara manusia kalah. Secara manusia tidak bakal menang. Tetapi kalau engkau terlalu banyak pertimbangan, kau tidak akan menikmati mujizat dan kemuliaan Allah. Maka dari itu saudara, kita harus jalan dengan iman, bukan dengan pikiran. Lalu kalau ditanya, lah apa gunanya kita diberikan akal budi? Akal budi diberikan oleh Tuhan untuk kita membaca firman Tuhan, kita menelaah, dan kita pakai untuk mencocokkan apakah yang dikatakan Tuhan merupakan rema itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak.
Tetapi bukan untuk menilai Allah. Bukan untuk mengukur akan kemampuan Allah. Kita jangan membatasi kekuasaan Allah. Kita jangan membatasi otoritas Allah. Orang Kristen kerap kali membatasi otoritas Allah. Sehingga tidak melihat kemuliaan dan mujizat Allah. Maka dari itu saudara, hidup kekristenanmu tidak menikmati kemuliaan Allah. Kalau kita perhatikan pesan Tuhan Yesus mengenai orang kaya yang bodoh. Tolong air panas, Pak. Orang kaya yang bodoh. Dia mengumpulkan harta bendanya. Dia banyak mengumpulkan. Dan dia berkata kepada jiwanya, hai jiwaku, engkau mempunyai harta benda banyak. Senang-senangkan jiwamu. Dan Tuhan berkata, hai orang bodoh, malam hari ini engkau dipanggil Tuhan. Kira-kira kalau Tuhan sudah berkata begitu, bisa diundur enggak? Hah? Saya mempunyai seorang teman hamba Tuhan. Di Bandung baru terjadi ini. Dia mau khotbah. Dia mau pelayanan jam 10 pagi. Mari kita berdoa. Ini saya kena serangan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu hamba diserang ini sekarang. Tuhan Yesus, Engkau tahu jantung hamba-Mu diserang, Tuhan. Tuhan, Engkau tahu bahwa firman-Mu belum selesai. Kalau sudah waktunya pulang, hamba tidak menjadi masalah, hamba pulang. Tapi masalahnya adalah firman-Mu belum selesai. Dan hamba memohon menyelesaikan firman-Mu ini, Tuhan. Kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa-kuasa gelap yang menyerang ini pergi. Darah Yesus, jamah hamba. Darah Yesus, jamah jantung hamba. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allahku yang ajaib. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, hamba minum dan akan kuat kembali. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau Tuhan Yesus berkata bahwa orang kaya yang bodoh itu tidak ada waktu lagi, dan teman saya pada waktu ini dia mau membawa firman Tuhan jam 10 pagi, dan jam 8 dia sudah mandi dan siap-siap, dan kemudian dia berkata kepada istri dan anak-anaknya, jam 10 ini aku mau membawa firman, dan kita makan, kemudian makan, setelah makan selesai, 8:30 dia pergi ke halaman, dia tarik napas. Dia berkata, aku mau tarik napas dulu sebab napasku agak sesak. 3 kali tarik napas, pulang. Langsung saat itu Tuhan bawa pulang. Maka dari itu pada saat itu semua istri dan anaknya yang tidak bisa terima. Kenapa Tuhan? Tuhan berkata tugasnya sudah selesai. Dan dia pulang dengan damai dan sejahtera. Maka dari itu kita harus mempunyai Tuhan itu, mempunyai Allah yang kita kenal dan tahu persis rencana dan kehendaknya. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Saya diserang tapi saya tidak takut. Saya tahu bahwa ini serangan ini
menusuk. Jantung saya ini rasanya kayak ditusuk. Tapi saya berkata, mati pun untung, hidup untuk Yesus. Jadi tidak usah khawatir. Yesus lebih tahu dan kita harus berani membuktikan bahwa Yesus lebih kuasa dari segala-galanya. Dan kita harus tahu bahwa Tuhan kalau sudah menetapkan langkah-langkah kita, kita tidak perlu khawatir. Apapun yang terjadi, kita tahu bahwa Allah kita itu ya dan amin. Dan kalau Allah sudah menetapkan, sudah memberikan jatah kepada saudara, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil jatah itu. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-26, ayat yang ke-12. Pada waktu Iska di dalam tanah Kanaan dan mengalami kelaparan, mengalami paceklik, dan tanah itu mengalami kelaparan, Tuhan berkata, jangan tinggalkan tanah Kanaan. Padahal tanah Kanaan sedang dilanda oleh kelaparan. Tapi Tuhan mengatakan, jangan tinggalkan, percaya aku akan berkati kamu. Ayat 12 berkata, maka menaburlah Iska di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Luar biasa Tuhan itu. Di dalam kesesakanmu, di dalam keadaan saudara ini dalam terjepit, baik dalam ekonomi, dalam penyakit maupun dalam segala perkara, ucapkan syukur, jangan tinggalkan. Jangan takut, jangan khawatir. Tetap ucapkan syukur, pandang Allahmu. Dia akan memberkati kamu dan kamu akan tambah kaya, makin kaya dan sangat kaya. Di dalam keadaan yang terjepit sekalipun, engkau akan dilepaskan. Asalkan engkau tetap tinggal setia. Amin. Mari kita berdoa.